kami kepada Tuhan. Karena begitu besar anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami sadari kami ada sampai detik ini bukan keluarga kami, namun oleh karena Tuhan kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Karena itu Bapa, berkenanlah Engkau menerima setiap persembahan kami. Saatnya kami akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kiranya taburan firman ini boleh jadi berkat bagi kami semua. Setiap telinga yang mendengar Kau urapi Tuhan, Kau luruskan kami semuanya, sehingga benar-benar kami diberkati oleh Tuhan. Segala bentuk kuasa iblis kami patahkan, tolak semua itu di dalam nama Yesus. Roh Tuhan bekerja saat ini mengurapi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami terima firman-Mu di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, selamat pagi kami ucapkan untuk kita semua. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Langsung saja kita membuka Alkitab kita. Hari ini saya rindu membawa judul firman Allah, alami kehidupan Tuhan. Markus pasal 10 ayat yang ke-46 sampai 52. Namun kita baca ayat 46-nya saja, karena nanti ayat-ayat lainnya akan kita baca juga. Markus pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-46 kita baca. Saya rindu kita semua bangkit berdiri. Kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3, ya. Lalu tiba Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, menarik untuk kita renungkan tentang pelayanan Tuhan Yesus, karena ayat-ayat ini menceritakan tentang kisah pelayanan Tuhan Yesus, yang mana kita tahu bahwa Yesus selalu melakukan misi pelayanan, memberitakan kebenaran kepada setiap orang, menyembuhkan orang-orang yang sakit, bahkan memulihkan orang-orang yang sedang dalam keadaan susah. Itulah yang selalu dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam pelayanannya semasa dia ada di muka bumi ini. Saudara, tentu ini juga mendorong kita sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut Tuhan, supaya kita pun mengambil bagian untuk kita bisa melayani. Melayani tentu bukan hanya di mimbar, tetapi dimanapun kita berada bisa melayani Tuhan melalui karunia atau talenta yang Tuhan beri kepada kita. Saudaraku, perhatikan di dalam ayat yang kita baca, bahwa ada banyak orang berbondong-bondong mengikut Tuhan Yesus. Kalau saudara lihat di dalam ayat ini, itu waktu Yesus keluar dari Yeriko. Artinya Bapak Ibu, waktu dia di Yeriko itu sudah banyak orang yang berbondong-bondong. Sudah banyak orang yang disembuhkan. Ada banyak orang yang mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu di dalam ayat ini dikisahkan bahwa ketika Yesus pun keluar dari Yeriko, orang datang berbondong-bondong. Tentu yang datang ini saudaraku ada yang sudah mengalami mujizat Tuhan, itu sudah pasti. Karena pelayanan Yesus selalu melakukan mujizat, menyembuhkan orang yang sakit, itu pelayanan Tuhan Yesus. Tentu juga saudara dikasih Tuhan, ada juga yang datang mungkin akan ingin mengalami mujizat. Itu biasa seperti itu. Ada yang sudah mengalami kesembuhan, ada juga yang ingin mengalami. Dan juga pasti saudara dikasih Tuhan, ada juga orang yang hanya ingin melihat atau ingin menyaksikan begitu saja. Yang mungkin seperti kita tahu Sakeus. Sakeus itu kan dia hanya ingin melihat Tuhan Yesus sampai dia naik pohon ara. Itu pernah terjadi saudaraku.
Tetapi perhatikan saudara dikasih Tuhan, Tuhan mengetahui lebih pada hati setiap orang. Dia tahu saudara dikasih Tuhan, walaupun mungkin hak katanya atau mulutnya berkata hanya mungkin melihat saja, tetapi Tuhan lebih tahu hati seseorang. Sehingga saudaraku, Yesus pun mempersilahkan Zakheus pada waktu itu turun dan Yesus berjanji akan berkunjung ke rumahnya. Dan ternyata saudaraku, kunjungan Tuhan Yesus itu memberikan sebuah pemulihan buat Zakheus. Ya, jadi Tuhan itu lebih tahu sebenarnya segala apapun yang ada dalam hati kita. Saudara dikasih Tuhan, perhatikan saudaraku, bahwa ketika Tuhan Yesus dikatakan keluar dari Yeriko, di mana dia menemukan seorang yang Bartimeus, saudaraku. Nah, Bartimeus ini saudara dikasih Tuhan, dikatakan dia seorang pengemis. Dia pengemis, dia juga buta. Bahkan dikatakan dia duduk di pinggir jalan. Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, banyak sekarang ini pengemis. Tetapi ada juga yang pura-pura dia miskin. Padahal sebenarnya dia berkecukupan. Ya. Bahkan ada saudaraku, dia pura-pura buta, dia pakai kacamata. Itu sedang yang kita tahu di saat ini bisa terjadi. Ada juga dia buat kakinya sepertinya patah, padahal tidak. Tetapi saudara dikasih Tuhan, Bartimeus ini memang benar-benar dia buta. Benar-benar saudara dikasih Tuhan, dia memang miskin, membutuhkan uluran tangan. Bapak Ibu, mungkin di antara kita tidak ada yang seperti Bartimeus. Hidupnya meminta-minta. Mungkin tidak ada. Dan saya berdoa supaya itu tidak ada. Walaupun kondisi apa yang terjadi, saya berdoa supaya umat Tuhan semua diberkati Tuhan. Amin. Itu tentu kerinduan kita. Bahkan saudara dikasih Tuhan, kita bisa berbagi satu dengan yang lain. Ketika kita mengetahui si A mungkin kekurangan, ya kita bisa berbagi. Itulah saudara dikasih Tuhan, tujuan Allah memanggil kita, memilih kita. Kita juga doakan supaya semua diberkati oleh Tuhan, supaya semua menjadi orang-orang yang berhasil, saudaraku. Tetapi saya katakan hari ini, kalau kita artikan secara rohani, saya katakan secara jasmani tidak ada di antara kita yang menjadi pengemis. Tapi sebenarnya secara rohani kita ini sedang mengemis. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Amin. Tidak ada di antara kita yang tidak membutuhkan pertolongan Allah. Karena kata pengemis itu dia membutuhkan pertolongan orang lain. Demikian juga saudara dikasih Tuhan. Kita ini saya katakan ibarat Bartimeus yang mengemis kepada Tuhan, meminta belas kasihan Allah. Saya mau katakan hari ini itu tidak salah di pandangan Tuhan. Tuhan Yesus tidak menolak Bartimeus. Ketika saudara dikasih Tuhan, Yesus melihat, Yesus hatinya tergerak. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan juga mau Bapak Ibu kita senantiasa datang kepadanya, minta pertolongannya. Amin saudaraku. Kita minta kemurahannya. Kita minta saudara dikasih Tuhan kasih karunia-Nya melimpah dalam kehidupan kita. Apa yang bisa kita lakukan saudaraku? Manusia ini terbatas. Kita sudah berusaha untuk mencegah virus seperti virus corona, berusaha sekali. Tadi malam saudaraku saya berpikir panjang ini. Bagaimana ini? Ada pikiran saya, bagaimana kalau ditutup aja lagi gereja? Tetapi saya pikir yang ada sebagian yang tidak memiliki Facebook bisa mendengar firman Tuhan. Ya saya kira, ya siapa yang bisa datang ya datang, itu pikiran saya. Lalu saudara dikasih waktu, saya juga berpikir tadi malam, bagaimana supaya saya bisa pakai masker seperti ini. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat dari tempat duduk saudara. Saya bisa pakai masker. Saya coba pakai, ada alat di dalam ini. Jadi saya buat sehingga saya enak bernapas. Itu hikmat dari Tuhan. Kita sudah berusaha. Tetapi saya ingin katakan kepada saudara,
mungkin. Kalau saudara berseru berdoa, bila penting saudara lakukan puasa, ya, saudara berseru, apapun pergumulanmu, apapun permintaanmu, kalau saudara dengan sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, sebagaimana Bartimeus, saudaraku, dia miskin, memang dia miskin, dia butuh rentangan, baik orang lain, baik Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan dikatakan dia buta. Buta ini artinya kalau kita artikan berarti dalam kegelapan. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita belajar lebih jauh, saudaraku, bahwa buta ini juga berbicara tentang dia tidak bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Itu adalah orang buta. Memang saudaraku, secara lahiriah kita bisa melihat, tetapi ada banyak orang notabene sebagai orang Kristen, tetapi dia tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Sehingga semuanya itu semuanya itu dilewati begitu saja, tanpa dia bisa membedakan. Ada banyak orang seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Tetapi hari ini firman Allah, kita harus akui kalau memang kita buta, saudaraku, di hadapan Allah. Kita akui itu di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mencelupkan mata kita. Tuhan akan membuka mata kita. Tuhan akan memberikan pencerahan kepada kita. Sama seperti Bartimeus, dia tahu dia buta, sehingga dia datang kepada Tuhan Yesus. Ya, saudaraku, dikatakan lebih jauh, saudaraku, bahwa dia sering duduk di pinggir jalan. Kalau dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 berkata, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara dikasih oleh Tuhan, artinya kalau kita artikan secara rohani bahwa Bartimeus ini sudah di luar keselamatan. Karena orang yang ada di jalan Tuhan Yesus itulah orang yang memperoleh keselamatan. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan bukan berarti Tuhan karena dia di luar keselamatan lalu Tuhan tidak peduli dengan dia. Tuhan merindukan pertobatan orang fasik. Amin, saudaraku. Itu yang Tuhan rindukan. Pertobatannya, bukan kematiannya. Pertobatannya yang Tuhan rindukan. Oleh karena itu, saudara dikasih oleh Tuhan, apapun kondisimu hari-hari ini, yang Tuhan mau kita datang kepada Tuhan. Kita akui segala perbuatan kita di hadapan Allah. Ya, sehingga Tuhan mencelupkan mata kita kalau kita merasa buta rohani. Kita tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Atau boleh saya katakan orang buta ini, saudaraku, tidak mengalami mujizat Tuhan, tidak mengalami kuasa Allah. Itu saya katakan adalah orang yang buta. Karena saudara dikasih Tuhan, rata-rata kita semua mengalami yang namanya kuasa Allah, mengalami yang namanya mujizat-mujizat Tuhan. Kita boleh duduk pada saat itu karena mujizat Allah. Ya. Saudara, saya baru-baru ini membaca di sebuah kiriman orang di Facebook. Untuk menangani virus itu, kalau salah-salah pun itu bisa bahaya. Saudaraku ada umur 1,5 tahun. Lalu dia taruh alat di hidungnya, ternyata alat itu patah, membuat anak itu jadi meninggal. Ya, padahal kita berpikir ya seharusnya kan karena virus dia meninggal, tapi malah karena alat itu malah dia meninggal. Jadi saudara dikasih Tuhan, saya memang ada perasaan gimana Tuhan, was-was itu ada. Tetapi saudaraku, Tuhan mau sebenarnya kita sebagai orang percaya fokus kita itu hanya kepada Tuhan. Karena itu saya ingin tunjukkan kepada saudara bahwa Bartimeus ini dia memanfaatkan dan tidak menyanyiakan momen yang sangat berharga ini. Dia tidak menyanyiakan momen yang sangat penting ini. Saudara dikasih Tuhan, saya mau katakan hari ini kepada saudara. Saudara datang ke tempat itu momen yang sangat utama, momen yang penting, momen yang sangat berharga. Kenapa saudara? Karena kita berjumpa dengan Tuhan, karena kita bertemu dengan Tuhan. Ya, pertanyaannya, apakah di rumah tidak bisa bertemu? Ya, bertemu.
Tetapi ini sebuah kondisi yang memang kita sudah khususkan untuk Tuhan. Ini sebuah tempat yang memang kita hadirkan di mana Tuhan hadir di tempat ini. Saudaraku, saya katakan Bartimeus tidak menyanyiakan momen yang sangat berharga. Ayat 27. Saudaraku, bisa dikatakan ketika didengarnya bahwa itu Yesus orang Nazaret, mulailah dia berseru. Kalau saudara tahu Yesus itu adalah juru selamat, kalau saudara tahu Yesus itu adalah penolong, kalau saudara tahu Yesus itu penyembuh, kalau saudara tahu Yesus itu sanggup Bapak Ibu untuk menyelesaikan masalah saudara, datanglah kepadanya berseru. Datanglah saudara berseru-seru kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa kita buat Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa kita lakukan selain kita datang berseru kepada Tuhan. Karena saya membayangkan kalau dia virus, yang dari sini pun bisa dia masuk sebenarnya. Tetapi ini kan pencegahan, ya kita ikuti saja. Tetapi ini saya pikir tidak maksimal apa yang kita buat ini. Tetapi tidak salah kita lakukan ini. Dan ini merupakan anjuran juga. Tetapi saya katakan kalau dengan alat yang kita seadanya itu tidak mungkin sebenarnya kita bisa mencegah yang namanya virus. Tetapi karena Tuhan semata, saya katakan karena Tuhan semata, itulah yang menjaga kita, itulah yang menolong kita. Itu sebabnya saya katakan Tuhan itu adalah penjaga Israel yang tidak pernah terbelah, yang menjaga saudara, yang menjaga saya, yang menjaga kita semuanya. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kau mendengar, saudaraku, mujizat terjadi ketika kau dengar. Kalau saudara tidak pernah dengar firman Allah, tidak akan pernah terjadi mujizat akan dirimu. Karena itu saudaraku, baik saudara di rumah, dengar firman Allah. Karena firman Allah berkata dalam Roma, dari pendengaran timbul iman. Amin saudaraku. Dari pendengaran timbul iman. Saudara dengar firman Allah. Jangan sampai karena keadaan kondisi sekarang ini lalu kita lupa dengan firman. Karena kita tidak berdaya Bapak Ibu, tidak punya kekuatan apa-apa. Apapun yang kita lakukan, saya teringat Bapak Ibu Daud. Ketika di Raja Saul diminta untuk mencoba alat perang, dia katakan bahwa saya tidak mampu. Peralatan itu sangat canggih. Dia berkata bahwa tidak mampu. Tetapi saudaraku, dia menghadapi Goliat dengan kuasa Allah. Dia menghadapi Goliat saudaraku dengan kekuatan Allah. Saya boleh gambarkan, dia memang mengambil alih-alih. Dia mengambil 5 batu dari sungai. Saya boleh gambarkan batu itu adalah seperti apa nih? Ini saya gambarkan ini batu, atau saya gambarkan alat yang kita pakai. Ya. Tetapi saudara dikasih Tuhan, walaupun saudara pakai, kalau saudara tidak beriman kepada Tuhan, nah, kita bisa kena virus juga. Tetapi saya rindukan Bapak Ibu, dengan saudara pakai masker, saudara cuci tangan, saudara imani semua itu, itulah alat yang memang bisa kita buat. Tetapi yang lebih besar itu adalah kuasa Allah bekerja di dalamnya. Amin. Itu. Sama seperti Daud Bapak Ibu. Masa gara-gara apanya, alih-alihnya atau ketakutannya itu, lalu dia didikan kepada Goliat, itu yang membuat Goliat mati? Tidak saudaraku, Tuhan bekerja di sana, Tuhan bekerja di dalamnya. Karena itu Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, segala yang kau lakukan selalu dasari dengan iman kepada Tuhan. Amin. Dasari dengan iman. Ketika kau memakai seperti ini, dasar dengan iman. Aku percaya Tuhan akan bekerja menolong saya. Ya. Karena itu Bapak Ibu, jangan sampai keadaan kondisi ini membuat kita sampai ketakutan yang berlebihan. Saya katakan hari ini dengan tegas kepada kita, jangan sampai. Karena kalau kita ketakutan yang berlebihan, saudaraku, maka itu bisa membuat kita trauma. Itu membuat bisa saudaraku kita jadi sakit jiwa. Banyak orang saudaraku gara-gara virus ini ada yang sudah dipasung. Bingung mungkin dia. Kita orang benar ini dikasih firman. Di sini ada jalan. Bagaimana kita hidup di dalam menghadapi dunia.
yaitu kebenaran firman Allah. Amin. Jadi kebenaran firman Allah itulah senjata yang jelas bagi kita. Kalau firman Allah berkata kita berdoa, kita akan berdoa. Saudaraku, lebih jauh dikatakan di dalam ayat ini, yang ayat 48 perhatikan bahwa Bartimeus, saudaraku, dia fokusnya pada Tuhan. Orang mencegah dia, orang berkata begini, dia, ngapain kamu mengganggu guru? Tetapi saudaraku, dia tidak memikirkan orang-orang itu. Dia tetap berfokus, dia berseru, Tuhan Yesus, kenapa kasihani aku. Selalu dia berseru, walaupun orang yang berkata ini kan dia dalam ganggu guru, tetapi dia terus berseru. Jadi fokusnya itu pada Tuhan. Amin saudaraku. Amin saudaraku. Tuhan mau fokus kita itu pada Tuhan. Ya, itu fokus kita pada Tuhan kita. Dialah pelindung kita. Dialah yang menaungi kita. Dialah yang menjaga kita. Saudara dikasih oleh Tuhan. Ketika Bartimeus dia berseru-seru, ketika dia datang kepada Tuhan, saudara, Tuhan pun berhenti dalam saat itu dia sedang melakukan perjalanan. Dia berhenti mendengarkan seruan tadi. Saudara dikasih oleh Tuhan, ketika engkau fokus kepada Tuhan, saya percaya Bapak Ibu, tangan Tuhan akan terus menolong saudara. Pembelaan akan nyata dalam hidup kita. Apapun masalah yang kita hadapi, apapun persoalan yang sedang kita hadapi, saya percaya Bapak Ibu, ketika kita fokus kita kepada Dia, sebagaimana Bartimeus, saya percaya tangannya akan terus untuk menolong kita. Fokus itu bukan hanya di gereja Bapak Ibu, di rumah pun kita bisa fokus, di tempat kerja pun kita fokus. Karena sekarang beberapa minggu ini saya ada kerja membahas, di situ saya bisa berteriak-teriak berdoa, tidak ada yang dengar. Saya dengar khotbah, saya katakan amin, amin. Tidak ada yang dengar saya. Di situ pun saya bisa fokus. Jadi dimanapun kita sebenarnya, kalau kita kondisikan diri kita fokus untuk Tuhan, itu bisa. Tergantung kita sebenarnya Bapak Ibu. Karena itu saudaraku, sekali lagi biar kita belajar seperti Bartimeus, nah senantiasa dia fokus kepada Tuhan. Ketika saudaraku saya tidak terlalu panjang di sana, dan ketika setelah Yesus memperhatikan Bartimeus, dia pun segera melepaskan jubahnya. Saudaraku, perhatikan, ketika Yesus memanggil Bartimeus, lalu apa yang reaksi yang dilakukan oleh Bartimeus? Dia lepaskan jubahnya. Artinya saudara dikasih Tuhan, dia lepaskan hidup lamanya. Saudaraku, saya rindu ini harus kita miliki sebagai orang percaya. Karena kita ada di dalam kasih karunia Allah. Tuhan tidak mau kita terus memakai pakaian lama kita, tapi Tuhan mau kita kenakan pakaian yang baru. Kemarin sore saya Bapak Ibu memberikan pastoral kepada anak kita Yoga, karena dia sedang dibaptis. Saya katakan, walaupun kamu kondisi seperti ini, kalau kamu mau, kamu bisa. Banyak yang saudara dikasih oleh Tuhan yang profesor, dan tentu dia dapat pekerjaan. Tapi walaupun kamu tidak tamat atau tidak kuliah, tidak apa-apa aku bilang. Yang penting kamu mau benar-benar menjadi manusia yang baru. Saya katakan kamu harus tunjukkan kepada kami bahwa kamu bisa. Sampai saya ambil contoh lain, saudaraku, saya tidak perlu sebut, dia yang lebih tahu. Saya bilang, orang ini bisa. Dulunya saya lihat dia tidak bisa. Awalnya saya pikir dia tidak bisa, tetapi saya perhatikan perjalanan hidupnya itu memang dia bisa. Saya contohkan ke dia. Saudara dikasih oleh Tuhan, memang dalam kita mengiring Tuhan, tidak bisa kita pakai terus tabiat lama kita, pakaian lama kita. Kita harus tinggalkan semua itu. Kita kenakan pakaian yang baru. Amin saudaraku. Sehingga ada connect-nya dengan Tuhan. Kalau hidup kita hidup di dalam
Kinartisan, bagaimana Tuhan connect dengan kita? Tuhan kita itu kan kudus. Tuhan kita itu kan hidup dalam kebenaran. Bagaimana kita connect dengan Dia? Karena itu untuk connect itu kita harus tinggalkan pakaian lama kita. Amin. Pakaian lama ini berbicara tentang tabiat lama kita, perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu kita tanggalkan semua. Kita ganti dengan pakaian Kristus, pakaian kebenaran. Saya jelaskan ke dia, kalau kamu nanti bisa dibaptis, kamu menjadi manusia baru, kamu memiliki kehidupan yang baru. Ya, saudara dikasih Tuhan sekali lagi, biarlah seperti Bartimeus yang senantiasa datang kepada Tuhan. Dan kalau saudara baca di dalam ayatnya yang ke-51 sampai 52, saya katakan, tanya Yesus kepadanya, apa yang aku kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ya, Tuhan menjawab apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia buta saat itu yang dia katakan, Tuhan aku buta, aku ingin melihat Tuhan. Dia tidak berkata, Tuhan beri uang kepadaku. Kalau kepada orang-orang pasti dia minta uang karena dia tulis. Tetapi karena dia tahu yang datang Yesus yang sanggup menyembuhkan, dia minta itu adalah dia bisa dicelupkan matanya. Dan itu luar biasa di mata Tuhan, sehingga Tuhan pun mencelupkan matanya. Imanmu yang menyelamatkan engkau. Saudara, orang benar hidup oleh karena iman. Saudara dan saya hidup oleh karena iman, bukan oleh karena perbuatan kita. Sekali lagi, bukan karena perbuatan kita, tapi oleh iman kita kepada Tuhan. Itulah yang menyelamatkan kita. Amin, saudaraku. Karena itu mari kita tetap beriman kepada Tuhan kita. Kiranya renungan sikap ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Mari Bapak Ibu, biarlah firman ini boleh jadi berkat buat kita. Saya mohon maaf kalau suara saya kelihatannya kedengarannya agak tersekal-sekal gitu ya, karena berbisik. Puji Tuhan, kita naikkan pujian dan berkata, aku mengasihi engkau Yesus. Saya minta nanti yoga untuk bertutup. Dan juga hari ini kita doakan anak kita. Ya, ya. You are
baptisan ini. Kami mengikuti teladan-Mu Bapa. Melalui baptisan dia dibaharui oleh Tuhan. Hidupnya menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu ampuni segala dosa dan salahnya Tuhan. Kau kuduskan dia. Kau layakkan dia menerima kasih karunia Tuhan. Roh bekerja dalam hidupnya. Karena itu Tuhan kuduskan tangan hamba. Sehingga melalui penumpangan tangan ini Tuhan, dia boleh menerima berkat daripada Kau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkatlah Abraham, Ishak, Yakub menjadi milik bagi kami. Roh Kudus masuk dalam hidupmu, bertahta, menguasai, memimpin hidupmu. Sehingga kehidupan menjadi kehidupan yang berarti di mata Tuhan. Hidup yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, kami tahu kuasa iblis seringkali membantu. Kuasa iblis seringkali bekerja untuk merusak kehidupan umat-umatnya Tuhan. Karena itu sehati kami berdoa, kami petahkan, kami tolak semua kuasa iblis dalam bentuk apapun di dalam nama Yesus Kristus. Tuhanlah yang bekerja di dalam kehidupan kekasih kami juga ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kami juga doakan semua anak-anak kami Tuhan. Ya walaupun mereka tidak bisa hadir di tempat ini, Tuhan berkati semua anak-anak kami Tuhan. Lindungi mereka Bapa. Kau bungkus mereka semua dengan kuasa darah-Mu Bapa. Kami mengasihi anak-anak kami Tuhan. Kami percaya Kau pun mengasihi mereka semuanya. Mereka bertumbuh dengan baik Tuhan, bertumbuh dengan sehat Tuhan. Kau bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Bapa. Kemanapun mereka melangkah, apa yang mereka lakukan, keluar masuk rumah, senantiasa biarlah tetap mereka di dalam pemeliharaan Tuhan. Berkati masa depan mereka Tuhan. Berkati pendidikan mereka Bapa. Mereka menjadi anak-anak yang berhasil semuanya, baik yang hadir hari ini juga yang tidak sempat hadir Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami percaya berkat Tuhan melimpah. Kami semua yang hadir hari ini, Tuhan juga memberkati kami. Tuhan menolong kami. Tuhan menguatkan kami. Tuhan menghibur kami. Tuhan memulihkan kehidupan kami Bapa. Biarlah fokus kami hanya tertuju kepada Tuhan. Karena kami tahu pertolongan-Mu tidak pernah terlambat atas kami Tuhan. Ketika kami tetap mencondongkan hati kami padamu, maka tangan-Mu pun terulur untuk menolong menyertai kami. Lindungi kami dari semua virus-virus yang sedang mengwabah Tuhan. Jagai kami Bapa saat kami ada di dalam rumah, keluar masuk rumah, sedang melakukan aktivitas kami. Lindungi kami Bapa, sedang berpapasan dengan orang-orang lain. Lindungi kami Tuhan, bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur, berkati bangsa kami, berkati Kabupaten Murung Raya, berkati desa Sungai Lunuk ini Tuhan. Kami bersyukur, sebagai rasa syukur kami akan beri persembahan kami, besar kecil, biarlah Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita kembalikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita dalam pujian apa adanya.
untuk ibadah kita. Mari kita dalam pujian. Terima kasih Yesus. Persembahan kami, tujuan kami sudah didengar dan dijawab oleh Tuhan. Bapa, kami juga bersyukur, berterima kasih karena kami telah menerima kebenaran firman Allah. Biarlah semuanya boleh menjadi berkat buat kami semua. Sekali lagi kami memohon, di sepanjang minggu ini tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, GPD Maranatha Sumailunuk, dari anak-anak kecil, pemuda remaja sampai pada orang tua, tidak terkecuali Tuhan, Engkau bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Kau lindungi kami Bapa kemanapun kami melangkah. Saat kami ada di dalam rumah, keluar masuk rumah, teruslah Tuhan ada beserta dengan kami. Berkati kami Bapa dalam segala keperluan, dalam segala kebutuhan kami. Berkati usaha pekerjaan kami, berkati apa yang dikerjakan tangan kami buat berhasil semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Persembahan kami besar kecil diberkati Tuhan. Korban-korban syukur umat-Mu diberkati Tuhan. Bahkan umat-Mu yang mengembalikan milik-Mu baik di hari ini sepanjang minggu ini, Tuhan Engkau berkati dengan limpah-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan melaksanakan baptisan, Tuhan sertai kami. Semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar Tuhan. Kami bersyukur berkati anak-anak yang sedang berbagian hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Tadahkanlah tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah